Oke, perjalanan kali ini kami baru saja meninggalkan Balai Desa Parentas yang terletak di Kampung Kertapura, Desa Parentas, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Ini adalah salah satu desa yang cukup jauh ya dari ibu kota kecamatan dan juga apalagi dari ibu kota Kabupaten Tasik. Jaraknya cukup jauh dengan medan yang cukup terjal, jalan kecil, dan melewati wilayah kehutanan, hutan lindung ya. Tepatnya hutan lindung yang masuk ke wilayah RPH Cigalontang dan RPH setengahnya RPH Lewisari, BKPH Singaparna. Ini desa yang cukup unik, yang cuaca yang sangat sejuk, asri dan rindang, dan lingkungannya masih perawan, jadi belum begitu tersentuh oleh teknologi modern. Masyarakatnya masih mengutamakan budaya gotong royong. Mayoritas di sini penduduknya bermata pencaharian petani, berkebun. Jadi di sini nggak ada sawah, nggak ada. Jadi aneh kalau di sini ada sawah karena ini adalah wilayah pegunungan yang berada di kaki Gunung Galunggung. Kaki Gunung Galunggung. Nah, jadi di kiri kanan kami ini hutan lindung ya, hutan lindung. Nah, ini kami baru saja memasuki area kehutanan. Baru saja memasuki area kehutanan dengan status hutan lindung di bawah pengawasan RPH Cigalontang dan Lewisari, BKPH Singaparna, KPH Tasikmalaya. Waduh, ya, nih jalannya mulai menanjak nih, mulai menanjak. Nah, itu di samping kanan tuh yang terlihat itu salah satu barisan atau jajaran Gunung Galunggung. Nah, kalau ini yang pakai masker ini bukan, ini kuncennya ini. Padahal di hutan nggak ada corona, tapi dia masih pakai masker. Mungkin lelah dia. Nah, itu yang terlihat tuh, itu anak Gunung Galunggung, dinding ari ya kalau di sini istilahnya, dinding ari. Nah, ini kebetulan di belakang kami ini Pak Babinsa yang sangat rajin sekali beliau mengunjungi desa ini untuk membina masyarakat dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersama-sama dengan Pak Babin Kamtibmas ya dari Polsek Cigalontang. Nah, ini sudah memasuki wilayah kehutanan. Untuk kalian ketahui ya, di sini nggak ada sinyal. Jadi sinyal HP apalagi data nggak ada di sini. Nggak bisa nembus. Jadi untuk kalian yang ingin berkunjung ke wilayah sini, siap-siap saja di sini nggak ada sinyal ya. Jadi kita nggak bisa melakukan telepon, apalagi data internet nggak bisa. Nah, ini di pinggir-pinggir hutan ini kebun-kebun. Ini masih tanah pajagan ya. Dan sebagian dari pinggir hutan ini dilaksanakan LMDH oleh pemerintah yang bertujuan untuk merawat dan memelihara fungsi hutan bersama-sama dengan masyarakat. Jadi melalui program LMDH tersebut, masyarakat sekitar penduduk sini diperbolehkan mengambil manfaat dengan cara menanami tanaman yang
seperti palawija ya, seperti kopi apa gitu. Namun di bawah tegakan, maksudnya di bawah pohon-pohon utama yang ada di kehutanan. Jadi nggak boleh nebang pohonnya, nggak boleh, bisa dipidanakan. Namun di bawah pohon tersebut boleh ditanami seperti kopi, sayuran gitu. Nah itulah fungsi LMDH. Nah enak nih kami diikuti Pak Babinsa Desa Parentas dari Koramil Cigalontang. Jadi perjalanan kami cukup tenang ini. Ada yang mengawal gitu, ada yang mengawal. Kalau ada apa-apa di jalan kan bisa minta tolong ke beliau. Soalnya ini melewati hutannya cukup panjang juga, dengan hutan yang sangat lebat. Ya, sekitar 1,5 jam ini kami melewati hutan ini, dimana penghuni hutan masih kadang nampak kayak monyet, lutung, terkadang harimau juga ada di sini, masih ada. Namun dengan pengawalan dari Pak Babinsa, ya kami merasa tenang gitu, karena beliau bersenjata juga kan, senjata. Nah ini kami di belakang ya, jadi mundur gitu. Jadi kalian kaget kalau mundur ya, kami di belakang mobil duduknya, pakai mobil terbuka ini, pakai Strada. Wih, sopirnya nih rada gila nih, rada gila supirnya nih. Gila gelo sugan mah, supirnya gelo. Coba, ini supirnya kayak bawa domba aja ini, dengan jalan yang kayak gini. Enak di sini, cuacanya sangat sejuk, wih, nyaman sekali. Coba lihat tuh pemandangannya tuh. Nah ini rekan kami nih yang selalu setia kalau kami melakukan touring ke berbagai wilayah. Mantap. Bersama dia ini kadang kami sampai ke pedalaman Kalimantan juga, nyampe gitu. Waktu itu kami ke Kalimantan ngeliput apa tuh, pusat akar kayu bajaka ya, akar kayu bajaka, langsung ke hutannya waktu itu, Kalimantan ya, Kalimantan. Kemudian waktu ke Sumbawa itu kita ya nyari kura-kura yang unik itu, kura-kura yang bisa jalan berdiri ya. Mantap dia nih. Dia sama harimau ini udah cukup. Wah, udah nggak jadi masalah dia ketemu harimau. Udah kayak sahabat aja dia. Makanya saya selalu bawa dia. Selalu dibawa. Nah, jadi dia selain hobi adventure, touring juga, jadi dia sebagai pawang harimau. Kadang jadi pawang ular juga dia. Berat. Iya dong. Nah ini perjalanan kami baru berjalan 9 menit ya, meninggalkan Balai Desa Parentas. Jadi tadi kami nyampe ke Desa Parentas, penyambutannya luar biasa itu dari kepala desa, dari Pak BPD, kemudian para tokoh masyarakat juga sangat ramah, luar biasa, dengan dijamu masakan lokal yang ya nggak ada di ibu kota, nggak kami temui. Di Jakarta sulit makanan kayak gitu, nggak ada. Jadi masyarakatnya luar biasa, semangat gotong royongnya, kemudian keramahannya,
cara mereka memperlakukan tamu luar biasa. Wih, ini apa nih? Udah pada masuk ke mobil nih. Ini apa? Semak belukar. Cuman di sini harus diwaspadai ya bagi kalian yang hendak touring ke wilayah sini pakai bak terbuka, hati-hati. Di sini ada namanya pohon pakis. Itu pohonnya suka menjulur ke tengah jalan. Ada durinya, itu tajam, bisa melukai kalian. Nah, itu pemandangannya nih di samping kanan kami nih. Di samping kanan, Tuhan, luar biasa. Itu pegunungan lereng Galunggung. Bukan Gunung Galunggungnya ya, bukan. Itu barisan Gunung Galunggungnya, bisa dikatakan anak Gunung Galunggung itu. Nah, itu pohon itu tuh bahaya banget tuh. Nah, ini nih. Itu ujungnya berduri, guys. Berduri. Tapi kami tenang di sini, bawa temen yang kebal duri ini nih. Kebal duri dia. Cuman masih takut COVID dia. Nah, dia unik kan, motor warga itu cewek gendong alat semprotan gitu. Udah biasa di sini. Nah, ini pohon-pohon ini nih bahaya nih. Ini durinya kadang bisa nyangkut itu. Oke guys, masih setia ditemani, dikawal Pak Babinsa, dia di belakang ya. Dari Koramil 1213 Cigalontang, Kodim Tasikmalaya. Menurut informasi yang kami terima, beliau sangat rajin sekali ke desa, meski dengan jarak perjalanan yang cukup melelahkan. Nah, lihat tuh jalanannya kayak gini kan. Jadi kalian kalau ke sini nggak bisa bawa mobil anjir. Bukan bawa mobil anjir, bawa mobil pribadi itu nggak bisa. Misalkan Avanza nggak bisa, apalagi sedan. Jangan coba-coba ya main di sini pakai sedan. Nah, jadi minimal pakai Ranger lah, Ranger gitu. Mobil yang tinggi gitu. Lihat tuh jalannya kan nggak gini kan tuh. Nah, ini di atas kami ini pohon-pohon yang sangat besar, mungkin berusia ratusan tahun guys nih. Ratusan tahun kayaknya usianya. Ngeri juga nih, ngeri juga. Beruntungnya cuaca lagi bagus. Kalau hujan pasti kami dilarang melintas ke sini sama masyarakat. Pasti warga melarang kami melintas hutan ini kalau hujan. Kebetulan ini kemarau. Ini kami jam 12 siang nih. Jam 12 siang. Tapi kayak mendung gini ya, karena cuaca di hutan itu emang kayak gini. Kalau di hutan ini meski tengah hari panas gini nggak kerasa. Cuacanya tetap sejuk nyaman gitu, adem gitu kan, kayak pakai AC. AC-nya alami nih. Bayangin kalau di Jakarta jam 12 siang kemarau panas banget kan, nggak enak. Jadi sini adem banget meski tengah hari. Lihat tuh kan hutannya, pemandangannya. Mudah-mudahan sekarang nggak ada penghuni hutan yang turun ya. Meski kami bawa pawang, namun tetap aja kan khawatirnya. Dengan perjalanan yang cukup melelahkan namun sangat mengasihkan gitu. Jadi kami kan seneng banget kalau melaksanakan perjalanan kayak touring kayak gini ke wilayah-wilayah pesisian, pinggiran, ke desa-desa pedalaman. Kayak ini Parentas, desa Parentas ini kan masih termasuk wilayah pedalaman ya, termasuk wilayah pinggiran di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat.
Jadi bisa dikatakan ada kota di tengah hutan gitu guys. Kota di tengah hutan. Konon katanya di Parentas itu kalau menurut sejarah berdasarkan situs yang ada, yaitu makam Raden Rahmat. Makam Raden Rahmat itu tepatnya makamnya di Gunung Siang, di atasnya Kampung Parentas tuh. Ada gunung. Kalau kita ke sana itu perjalanannya jalan kaki sekitar 3 atau 5 jam. Nah, di gunung tersebut dimakamkan seorang pembawa syiar agama Islam ya, Raden Rahmat namanya, yang masih keturunan dari kerajaan Prabu Siliwangi, masih keturunan beliau katanya gitu, kata warga setempat. Mungkin nanti kapan-kapan kami menuju ke sana ya, ke Gunung Siang. Namun harus dipersiapkan dulu waktu, kemudian stamina, termasuk perbekalan karena 5 jam perjalanan jalan kaki itu lumayan guys. Harus bawa vitaminnya juga 1 dus. Dan kami mungkin harus menambah rekan yang sebagai pawang gaib ya. Kalau ini kan dia pawang ular sama pawang harimau. Nanti saya bawa pawang gaib, pawang mistik ya. Pawang mistik. Khawatir juga kalau berkunjung ke wilayah-wilayah kayak gitu. Nah itu, wis jalannya kan. Nah ini kami baru berjalan sekitar 17 menit ya, 17 menit meninggalkan desa Parentas. Waktu menunjukkan jam 12:30 waktu Indonesia Barat. Nah ini mending, ini jalannya udah dicor mungkin program apa ya dari dana desa kali ya, PNPM, program PNPM. Alhamdulillah nih dari pemerintah banyak bantuan atau anggaran-anggaran sampai ke pelosok kampung, sampai sekarang dari mulai bansos, kemudian dana struktur dan infrastruktur. Jadi pembangunan sekarang itu merata ya, rata dari Sabang sampai Merauke. Rata ini sampai ke pelosok tengah hutan gini juga alhamdulillah ada, meski belum total ya. Tahapan ya terkena tahapan juga kan. Apalagi dengan lintasan yang panjang gini dan geografi wilayahnya yang cukup curam, mungkin ini perlu biaya, nggak tahu lah, entah puluhan miliar apa ratusan ini kalau ini dibangun. Mungkin pemerintah perlu lebih besar dan dengan perencanaan yang lebih matang. Nah ini sepanjang perjalanan ini hutan terus. Nggak ada pemukiman sini karena ini wilayah hutan lindung. Nah itu kan, wah itu gunung-gunung, barisan pegunungan. Nah itu di samping kami juga masih jajaran barisan pegunungan Galunggung. Mungkin buat kalian yang lahir tahun 70-an atau 80-an ngalamin ya waktu Galunggung meletus tahun 82. Betapa dahsyatnya ketika Galunggung meletus, bahkan abunya sampai ke Australia. Nah ini ada longsor nih, longsor. Sampai abu Galunggung itu menggagalkan
penerbangan pesawat ya dari Jakarta kemana waktu itu. Kurang tahu ya karena waktu itu pilotnya bukan saya. Mungkin pilotnya bukan saya guys, jadi saya kurang tahu pesawat yang mau kemana waktu itu yang dibatalkan penerbangannya. Itu Pak Babinsa setia mengawal di belakang kami. Jadi beliau mengamankan peliputan apa ya, vlog kali ya, bukan peliputan ya, bikin vlog demi keamanan dan kenyamanan tim kami. Lihat pohon-pohonnya kan. Itu terlihat di atas pohon ada 2 ekor monyet. 2 ekor monyet. Kayaknya lagi pacaran tuh monyetnya. Pacaran. Nah, di atas juga ada tuh. Ada sekitar 3 ekor ya tuh. Monyet. Monyet asli penghuni hutan ini. Bukan monyet pendatang ya. Nah ini alhamdulillah nih jalannya ada yang dicor lumayan nih, enak nggak bikin sakit ke pantat. Cuman kamera ini goyang-goyang nih pasti guys ya, nggak bisa diem. Pasti yang nonton agak pusing dikit. Ya nggak apa-apa, karena saya yang bikinnya aja lebih pusing. Lebih pusing, udah jalannya mundur. Duduk megangin kamera, cukup pusing juga demi kalian ini. Demi kalian nih, biar tahu nih kami informasikan bahwa ada salah satu desa di Tasikmalaya yang sangat jauh dari kota dengan perjalanan seperti ini. Oh ini ada bekas longsoran. Wih, ngeri juga nih. Ada tebing di samping kiri saya nih, ada tebing. Tebingnya tinggi banget, curam banget. Ada bekas longsoran. Nah ini udah beraspal nih dikit nih, beraspal. Ini jalan lebarnya sekitar 2 meter, adalah 2,5 meter. Jadi kalau perwis di sini harus hati-hati ya kalau ketemu. Wih, ini turunannya cukup tajam. Cukup tajam nih turunannya.